Di awal-awal pertumbuhan secara motorik ya, yang fase merangkak tidak boleh skip itu ya. Tidak itu boleh harus skip ya, ya. harus ada gitu, harus ada fase merangkak itu yang pertama. Masa kayak di zaman susah ini gitu, di zaman sulit Seperti ini. parenting gitu ya, ada juga ternyata yang masih menyalahkan gitu kan. Iya, benar-benar. Oke. Tadinya Bu, malu saya. Nggak apa-apa Mbak Agni. Tapi kalau untuk anak yang pertama itu ADHD usia berapa dan apakah sudah bisa mengendalikan diri Sudah. juga? Pada waktu adiknya terapi, dia kan ikut nganterin ya, dia udah selesai ADHD-nya, alhamdulillah. Sudah udah bisa ini ya, terkontrol lah ininya. Udah sekolah reguler juga gitu. Oh, Insya Allah. Alhamdulillah ininya ibunya ya. Tapi untungnya suaminya masih support nih. Karena banyak dari siswa saya itu akhirnya pisah Mbak Agni. Karena suami tidak bisa Karena terima. nggak kuat gitu ya. Suaminya tidak bisa terima anaknya seperti itu. Banyak seperti itu. Akhirnya ada single parent. Elah. Sedih lagi. Tapi nggak usah cerita gitu ya. Sedih banget. Itu Mbak Desti. Bu Dwi bikin aku nangis. Piye? Katanya sudah cerita ya. Ada nggak foto nih? Oke, itu ternyata banyak ya. Berarti kondisi anak berarti menjadi salah satu faktor ya berpisahnya ayah dan ibu ya. Iya, benar-benar gitu. Oke. Alhamdulillah ya, sudah membaik, kemudian udah bisa mengendalikan diri sendiri gitu ya. Betul, dan, iya. dan ibunya sih ya, salam ya Bu buat ibunya ya. Iya. Bundanya pasti dengan besar hati gitu ya mau berubah gitu ya. Wah, Buka diri dulu nih bundanya gitu, yang ini dulu ya ya. pasti kan kalau dengan kondisi anak yang seperti ini dan itu gitu kan, pasti kan dari harus bundanya yang berubah kan ya Bu Betul, ya. iya, membuka diri dulu. Kadang yang paling susah dari itu adalah memaafkan diri sendiri ya. Kadang mereka merasa mereka bersalah gitu. Saya bilang ibu tidak salah gitu, bukan ibu yang salah gitu. Dan setiap kali mereka datang pertama kan kadang menyalahkan nasib, menyalahkan Tuhan gitu ya. Seperti itu kan banyak kasus seperti itu. Jadi awal datang misalnya mereka nangis dulu, saya biarin dulu gitu. Saya bilang yang ada adalah yang sekarang, saya bilang gitu. Yang Fokus belakang pada sekarang yang ya. dulu sudah tidak ada, saya bilang begitu. Ayo kita perbaiki bareng-bareng gitu. Makanya kalau di klinik saya selalu kasih home program Mbak Agni. Saya bilang saya nggak bisa sendirian. Di klinik hanya 2 jam atau 3 jam seminggu, di rumah banyak, dan ibu yang harus punya peran. Saya bantu, saya itu hanya membantu, tapi ibu yang pegang peran. Apakah ibu bisa gitu? Kalau ibu bisa, ayo. Kalau enggak, saya nggak bisa. Saya biasanya seperti itu. Karena semua ada di di tangan ibu gitu ya, Betul, bundanya gitu. Masya Allah, tadi mereka luar biasa. Ada bunda satu yang sampai saya ini menginspirasi banget Mbak Agni. Apakah ini masuk ke kasus kedua atau beda cerita? Beda cerita. Oke. Ya, kedua aja. Terus saya siapkan diri ya. Oke. Ya, kalau yang kasus kedua itu, jadi dia trauma pada saat trauma di masa awal bicara, gitu ya. Tahu kan anak-anak di awal bicara ngomongnya tidak banyak jelas, ngomong, nggak jelas gitu ya. Tidak jelas. Nah, pada saat itu bundanya mungkin sedang sibuk, sedang apa, anak itu bicara, dia langsung ngebentak dengan suara yang sangat keras. Waktu itu anaknya masih ASI loh. Itu anaknya sampai berhenti ASI. Setelah dibentak, malamnya dia nggak mau ASI lagi. Luar biasa. Itu menyedihkan juga itu. Sampai berhenti ASI tanpa disapi karena dibentak. Nah, setelah itu anaknya nggak pernah bicara memang. Bisa diam nggak? Dia ingetnya dia bilang gitu. Tapi mungkin mimik muka, gestur, tekanan suara itu mungkin berbeda dengan hari-hari biasa gitu ya. Dan itu yang menyebabkan anaknya ya sudah benar-benar nggak ngomong gitu. Setelah itu dia nggak ngomong ya, sampai yang itu tadi itu yang saya bilang tadi itu. Itu dia usianya berapa Bu ketika dibentak? 1 tahun 2 bulan. 1 tahun 2 bulan seperti itu. Dan akhirnya dia jadi autism selektif, bukan hanya bicara tapi gestur. Oh yang itu tadi ya. Iya, Oh itu karena itu.
traumatiknya segitu besar karena memang mungkin bundanya ya. Kalau mungkin mungkin kalau orang lain yang ngomong seperti itu mungkin dia akan biasa aja. Tapi kalau bundanya yang ngomong seperti itu dengan ekspresi muka seperti itu mungkin terlalu menyedihkan, mungkin kaget ya, terus betul. Pasti nge-freeze itu kan dia si anak ini gitu ya, benar kok bunda gitu ya sampai nggak aksi loh Mbak Agni, ya kan? Iya, jadi sampai nggak aksi kan artinya ada anak ASI itu kan kadang seperti kecanduan ya, memang kebutuhan gitu ya. Begitu dia sampai berhenti kebutuhannya sampai seperti itu, artinya kan ada sesuatu yang hebat yang terjadi dalam dirinya seperti. Dan bundanya tahu saya salah gitu. Dan ini salah saya gitu. Saya bilang yang dulu tidak bisa kembali lagi Bunda, tapi yang sekarang ada luka di sini dan ibu harus menyembuhkan ini sebelum dia mencapai usia remaja ya, gitu. Karena nanti ada rintangan yang lebih besar lagi untuk dirinya si anak ini ya Bu ya. Betul. Jadi saya melihat anaknya itu karena bicara dengan mamanya, tapi dia tidak pernah melakukan kontak mata dan selalu berkeringat dingin gitu. Jadi ketakutan yang luar biasa. Padahal sama bundanya gitu ya. Sama bundanya gitu. Oke, berarti kita punya punya kesimpulan bahwa kondisi anak itu tentang bagaimana bunda itu harus bersikap gitu ya, tapi tidak reaktif gitu ya, tidak berlebihan, tapi tetap mendapatkan solusi dari kondisi-kondisi anak yang berbeda ini gitu ya. Betul, iya. Nah, tips dari Bu Dwi ini ketika bunda-bunda menyadari bahwa ada keterlambatan dari anaknya gitu ya tentang tumbuh kembangnya, atau mungkin memang ada kekurangan pada anaknya gitu. Apa sih yang perlu dilakukan gitu ya sebagai langkah pertama seorang bunda gitu, dengan kondisi anak yang berbeda ini? Iya, baik. Yang pertama kita harus tahu bahwa masing-masing anak tuh punya karakteristik yang unik ya gitu, dan tahapan-tahapan perkembangannya juga tidak sama gitu. Jadi sudah bukan waktunya lagi kita kayak banding-bandingin, kok kamu gini sih, kamu tadi gitu, seperti itu ya. Mungkin itu menjadi salah satu tolak ukur gitu, tapi itu bukanlah sesuatu yang yang pas untuk dilakukan saat ini. Yang paling pas itu mungkin bunda-bunda yang pertama saya sarankan, yang pertama bunda harus tahu itu ya tahapan perkembangan di usia ini itu dia harusnya bisa apa gitu ya, itu. Dan jangan hanya fokus di bicara gitu ya, karena memang bicara itu yang paling gampang ketahuan kan ya. Karena nggak bisa bicara, ini harusnya udah bisa bicara. Jadi tahapan perkembangan itu tahapan perkembangannya itu banyak sekali aspeknya. Dari fisik ya, dari motorik kasar, motorik halus, bicara, sosial gitu, kemandirian segala macam. Nah, itu semuanya bunda itu harusnya tahu. Bagaimana cara tahunya? Banyak kok sekarang di internet gitu ya. Banyak gitu ilmu seperti ini, usia ini harusnya sudah bisa apa, usia ini sudah bisa apa. Dan harus diwaspadai pada saat di awal-awal pertumbuhan secara motorik ya, yang fase merangkak tidak boleh skip. Itu ya, tidak itu boleh harus skip ya, harus ada gitu, harus ada fase merangkak itu yang pertama. Yang kedua, jadi kita harus melihat kalau kita sudah punya ini ya, sudah punya semacam apa itu Mbak Agni, acuan pegangan referensi gitu. Betul, acuan tahapan perkembangan yang sesuai dengan usianya. Apabila ada kelambatan gitu, jangan nunggu lama-lama sih ya, jangan nunggu lama-lama, dan jangan panik juga gitu ya gitu. Karena kadang beberapa anak, misalnya anak-anak usia 1 tahun nih belum bisa ngomong nih, belum bisa ngomongnya itu seperti apa gitu. Karena memang ada tahapan-tahapan di mana anak usia 1 tahun tuh yang ini udah bisa ngomong, yang ini nggak bisa ngomong gitu. Tapi nggak bisa ngomongnya itu yang seperti apa? Nah, itu juga ada acuannya gitu ya. Acuannya bahwa usia 1 tahun kalau dia masih belum muncul pengetahuan kemampuan bicara seperti ini, baru bisa dikatakan terlambat gitu. Meskipun tidak sama dengan anak-anak yang lain seperti itu Mbak Agni ya. Kemudian pada saat ini sih saya sudah mulai muncul ya kesadaran. Kalau dulu kan biasanya nunggu sama kok kakaknya dulu juga begitu. Iya, ada patokan. Iya, ayahnya juga seperti itu gitu. Tapi sekarang yang datang ke klinik saya, mereka sebetulnya udah tidak menghiraukan itu ya. Iya, benar-benar. Jadi mereka kata neneknya ini Bu, tapi saya takut nih gitu. Karena seperti itu, takut nih gitu ya, seperti itu. Jadi kalau memang sudah ada tanda-tanda, yang pertama kalau misalnya nih ya nggak ada kontak mata. Nah, itu paling tanda yang paling krusial ya kalau saya bilang ya. Nggak ada respon saat dipanggil. Nah, itu berbahaya.
ada pengulangan pada saat kita Memberi bertanya. instruksi. Betul, pada saat kita bertanya, memberikan instruksi. Nah, itu juga tanda-tanda yang harus diwaspadai. Jadi yang krusial ya. Kemudian anak itu tidak bisa bermain pura-pura ya. Oh, role playing nggak bisa ya? Jadi misalnya kalau anak-anak seusianya udah bisa pura-pura masak atau apa, nah itu dia dengan benda seperti itu dia malah memainkan dengan hal-hal yang berbeda. Nah, itu juga harus diwaspadai seperti itu ya Mbak Agni ya. Kemudian kalau ya ciri-ciri autis pada umumnya ya nggak mau gabung dengan teman-teman dalam kelompok seperti itu gitu ya. Kemudian ada juga yang anak-anak yang misalnya hambatan itu di attention ya, terlalu banyak bergerak, over movement gitu ya. Tapi kita harus bisa membedakan anak yang hiperaktif dan overaktif ya. Karena sama-sama gitu ya, sama-sama gejalanya gitu, sama-sama bergerak, nggak bisa diem gitu ya. Bedanya apa? Adalah di maknanya gitu. Kadang anak overaktif itu juga bergerak sama gitu ya, bergerak ke sana ke sini gitu. Tapi mereka tahu apa yang mereka lakukan. Pada saat kita tanya, kamu tadi ngapain? Dia bisa menjawab dengan benar. Itu yang anak hiperaktif. Over. Oh, yang overaktif. Iya. Kalau hiperaktif Kalau tidak hiperaktif, menyadari ya? Iya, biasanya mereka nggak paham dengan apa yang mereka lakukan. Gitu. Kadang orang-orang tua bingung di situ gitu ya. Mereka nggak bisa diem gitu. Tapi nggak bisa diemnya itu berbeda. Seperti itu Mbak Agni gitu ya. Itu yang harus diwaspadai gitu ya. Kemudian untuk beberapa anak kasus nih yang paling saya ini kan yang saya garis bawahi, minta tolong orang tua mendirikan anak-anak. Kemudian apa-apa jangan disuruh ini ya, jangan terlalu sering dibantu. Dan harus distimulasi terus untuk berbicara. Seperti yang saya bilang, kasus saat ini kebanyakan anak-anak itu tidak mau berbicara gitu ya, bukan tidak bisa berbicara gitu ya. Nah, selanjutnya dari yang tidak mau berbicara akhirnya jadi benar-benar tidak mau dan tidak bisa berbicara gitu ya, karena tidak stimulasi. Gitu ya? Benar seperti itu. Oke, itu catatan yang perlu Bunda waspadai gitu ya, dan perhatikan ketika sudah menyadari udah resah gitu ya, ini anaknya seperti ini segera cari teman ngobrol gitu ya. Itu yang paling penting gitu ya. Karena nggak bisa nih Bunda untuk mikir sendiri gitu ya, mendam sendiri. Bener kayak Bu? Betul, iya. Kalau ternyata masih bingung, baca-baca mungkin referensi gitu ya, kemudian datang ke ahlinya gitu ya. Biasanya mereka nanti akan memberikan ini semacam panduan, ini harus diapain nih, seperti itu. Karena seperti yang saya bilang, pada saat ada yang datang, kalau masalahnya sebenarnya ada di rumah, biasanya saya nggak menyarankan terapi di klinik gitu ya. Ada siswa saya itu datang ke klinik, dia nggak bisa ngomong, asosial, yang dia bahasakan bahasanya semua bahasa gadget ya. Halo, saya bilang gitu. Keep quiet, apa kabar? Dudut. Nah, saya tahu ini pasti canduan game gitu ya. Terus saya tanya ke ayahnya, berapa lama dia main game? Ya seharian Bu. Jadi dia main jam 7, bangun tidur main game, makan disuapin juga main handphone gitu ya, segala macamnya. Oh, saya bilang ini nggak perlu terapi di klinik Pak, cukup Bapak ini aja gamenya itu, dibatasin aja gitu. Tapi dia nangis, dia bilang gitu. Bapak pilih mana? Anak Bapak nangis sekarang atau Bapak yang nangis nanti? Setelah gitu. Iya benar. Akhirnya ya udah. Opsi harus disodorkan. Bapak pilih anak yang Bapak yang nangis atau Bapak yang nangis nanti kemudian hari. Saya bilang begitu. Akhirnya orang tuanya sepakat. Saya bilang 1 bulan kemudian dengan saya kasihnya buat ini ya Mbak Agni, beberapa modifikasi perilaku termasuk pengaturan gadget tadi. 1 bulan nanti kesini kontrol lagi, membaik. Jadi waktu udah bisa duduk diam, sudah bisa berbicara meskipun tidak lancar ya, karena kosakata dia jelas, dia udah di bawah seharusnya. Jadi tapi dia udah kontak mata, sudah bisa menjawab sapaan gitu ya. Jadi hanya penanganan yang selanjutnya ya, tingkat lanjut, bukan sesuatu yang sangat gawat sekali gitu. Dan alhamdulillah berkembang, alhamdulillah tanpa terapi pun dia bisa kembali gitu ya, kembali mengejar kematangan sesuai dengan usia kronologisnya, seperti itu. Oke, tadi bicara modifikasi perilaku ya, atau kebiasaan itu. Nah, bisa dicontohin nggak Bu? Mungkin 2 atau 3 gambaran akar permasalahan, kemudian modifikasinya seperti apa itu. Kalau untuk penanganan di rumah ya. Iya, betul, baik.
Jadi misalnya begini Mbak Agni, jadi untuk beberapa anak yang ini ya, anak impulsif gitu ya, yang anak-anak yang tidak bisa mengkontrol keinginannya, apa-apa harus segera ditangani, segera dikasih gitu. Yang paling penting adalah penanganan pada saat mereka impulsif tuh bagaimana gitu ya. Nah, biasanya mereka tantrum kan. Nah, tantrum kemudian pasti. menangis guling-guling untuk memanipulasi sekitar. Nah, saya minta orang tuanya untuk memetakan dulu jenis tantrumnya ini tantrum apa? Tantrum manipulatif atau bukan gitu. Akan beda penanganannya ya. Kalau tantrum manipulatif gitu artinya anak itu memang sengaja supaya orang-orang Memusatkan perhatian ke perhatiannya dia. dan dia mendapatkan sesuatu dengan tantrumnya. Kalau seperti ini yang paling baik adalah diabaikan. Saya bilang gitu. Setelah ibu pastikan keadaan kondisi sekitar tuh aman. Kalau dia sampai banting-banting segala macam, kemudian ada yang pecah itu nggak boleh diabaikan. Saya bilang Iya. gitu ya. Karena khawatir akan mencelakakan orang lain di sekitar gitu. Betul, ya. Jadi seperti ini biarkan aja, abaikan. Begitu dia selesai baru kita kasih stimulasi yang positif. Misalnya kita peluk gitu, seperti itu. Nah, itu salah satunya ya Mbak Agni ya. Jadi kita mengajari anak bahwa kalau kamu menginginkan sesuatu gitu, menangis itu bukan cara yang tepat untuk mengatakan itu. Seperti itu. Karena orang tua masih agak sulit begini Mbak Agni. Pada saat dia nangis gitu, tiba-tiba langsung cepat dikasih gitu ya. Nangis dikasih gitu. Artinya yang masuk ke dalam otak anak apa? Aku juga cuma perlu nangis, nggak perlu ngomong, bener ya? Betul, iya. Berarti aku besok nangis saja kalau pengen sesuatu seperti itu. Itu mungkin yang pertama ya. Yang kemudian anak yang suka merajuk biasanya. Gitu ya. Itu kan jelas salah satu ini ya, salah satu. Akhirnya waktu itu saya bikin ibu pada saat tenang ibu bikin permainan pura-pura merajuk biar anak itu tahu betapa menyebalkannya perilaku itu gitu. Jadi orang tuanya belajar merajuk tuh gitu. Mama kok gitu sih? Gitu. Seperti itu. Ada ya seperti itu ya. Jadi pada saat anak merajuk ya kita nggak mungkin ikut merajuk kan ya. Tapi pada saat anak tenang kita ajarkan ibunya seperti ini kamu kalau kamu merajuk, dan itu mengurangi perilakunya ya. Itu seperti itu. Itu ada juga yang modifikasi perilakunya seperti itu gitu. Ada juga anak-anak yang sukanya itu terutama anak ini nih. Anak-anak ADHD ya. Anak ADHD itu kan lihai sekali. Ini Mbak Agni menghindari tugas gitu ya. Caranya seperti apa? Impulsif verbal itu mereka ngomong aja gitu. Misalnya Mbak Agni guru nih, saya suruh ngerjain, dia nanti akan tanya ke gurunya tentang segala apa. Ibu cantik di hari ini gitu, misalnya gitu. Ibu kesini naik apa? Ini apa ini? Itu fungsinya apa? Untuk menghindari tugas. Seperti itu. Canggih sekali ya. Canggih sekali gitu. Kalau kita tidak biasa di lapangan menanding anak seperti itu, kita terbawa gitu. 1 jam cuma 1 jam ngobrol kamu baru selesai nomor 2 loh. Iya, Seperti itu. Kalau kita mungkin, kalau saya waktu itu kalau dia ngobrol saya bilang tugas kamu 1 sampai nomor 5. Saya bilang gitu. Kerjakan ini, setelah ini selesai baru kamu boleh panggil Bu Dwi. Seperti itu. Nanti apakah itu selesai? Enggak. Nomor 1 kerjain, Bu Dwi ini enggak. Saya hanya begini aja. Tapi enggak ada nonverbal. Saya tidak boleh ngomong sama Bu Dwi, kerjakan. Saya hanya cukup menunjuk. Gitu. Kerjakan. Seperti itu. Dan itu saya ini kan ke bundanya juga di rumah gitu. Biasanya orang tua seperti itu. Dan mereka pintar sekali memancing emosi supaya kita marah. Kalau marah-marah kan biasanya mereka bisa kemana-mana. Melupakan itu juga tugasnya, iya. Dan kalau ada anak seperti itu, biasanya saya konsekuensinya kalau dia ngomong, dia selesai, saya tambah lagi angka 6. Saya tulis tugas tambahan. Saya diem lagi. Itu dia nulis, ngomong lagi, saya tulis 7. Dia panik. Bu Dwi jangan jadi tambahin lagi. Kalau kamu tetap begitu, Bu Dwi tambah lagi. Saya bilang begitu, dan itu cukup efektif. Akhirnya mereka buru-buru karena nggak mau tugasnya nambah. Seperti itu ya, salah satu 3 contoh modifikasi perilaku yang saya berikan saat di rumah. Seperti itu. Karena biasanya orang tua agak keteter di situ. Pada saat mereka marah, pada saat mereka merajuk, pada saat mereka menunda-nunda tugas, biasanya itu yang paling bikin orang tua agak stres ya, mungkin menghadapi anak-anaknya. Seperti itu. Oke. Wah, hebat ini pesan catatan yang harus dipahami sama bunda-bunda kemudian dipraktekkan, karena sebenarnya mungkin modifikasi perilaku tuh
terdengar sederhana gitu ya. Tapi kan prakteknya tidak semudah itu ya Bunda gitu. Konsistensi biasanya yang Intinya adalah kurang. konsistensi yang perlu ditingkatkan. Oke, hari ini belum bisa, besok harus dicoba, besok sampai akhirnya bosen, gak ada kata besok lagi gitu ya. Karena ada kecenderungan pada saat kita mulai melakukan modifikasi perilaku untuk mengurangi perilaku negatif yang awalnya hanya segini akan meningkat Mbak Agni. Jadi kalau misalnya nangisnya itu tadinya cuma setengah jam, bisa nanti jadi 1 jam gitu. Dan itu yang membuat orang tua merasa, wah kok tambah lama nangisnya gitu. Padahal sebenarnya itu tahapan proses yang harus dilalui gitu ya. Memang seperti itu. Kenapa? Karena anak ini mulai tidak nyaman pada saat dia ditarik dari zona nyamannya dia untuk mengikuti instruksi orang lain. Seperti itu. Dan itu yang kadang membuat orang tua, pada saat saya giniin dia tambah nangis, kejer Bu. Memang iya, harus nangis. Karena mereka tidak nyaman. Betul seperti itu. Kok ibu jadi kayak gini nih, bunda jadi kayak gini, kok harus lebih nangis lagi. Bener ya? Harus gitu. Kalau bahasa anak ya. Iya, harus nangis lagi nih biar bunda ngasih aku. Ternyata nggak nangis, lama-lama berkurang. Ya, akhirnya dia bilang, ternyata menangis udah nggak efektif lagi nih. Gitu. Jadi harus cari cara lain. Harus cari cara lain, dan jalan satu-satunya adalah harus berbicara ya Nak. Kurang lebih seperti itu ya. Oke, closing statement dari Bu Dwi nih tentang cerita kita, bagaimana penanganan, stimulasi, dan juga mengetahui hambatan tumbuh kembang anak untuk bunda. Silakan. Oke, baik. Dimulai dari mana ya? Karena semuanya sangat menarik gitu. Begini, hambatan saat ini itu variasinya sangat banyak gitu ya. Kemudian tipe-tipenya juga banyak gitu ya. Dan anak-anak hari ini itu sangat pintar sekali ya. Pintar memanipulasi gitu ya. Kemudian pintar ini juga ya. Ini lagi deh. Terbakti ini lagi. Apa-apa, oke, nggak apa-apa Bunda. Ya, jadi begini. Ini yang paling harus diperhatikan adalah bahwa kita harus pintar mencari mencari ilmu ya, terus belajar. Karena saya pikir menjadi orang tua adalah saat yang paling tepat untuk terus belajar, karena ternyata apakah itu anak berkebutuhan khusus ataukah anak yang tidak berkebutuhan khusus, ternyata ilmu yang kita dapatkan sebelum menikah ataupun setelah menikah itu ternyata saat ini masih sangat kurang ya. Jadi kita harus terus mengupdate terus supaya kita siap gitu dengan temuan-temuan yang akan kita lalui dengan anak-anak. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk anak-anak yang berkebutuhan khusus, sudah saatnya kita mulai membuka diri untuk bekerja bersama dengan semua pihak gitu ya. Jadi kalau misalnya ada kesedihan gitu ya, ada kesulitan atau apapun yang Bunda rasakan, jangan sendiri gitu ya. Kita ada komunitas, kita ada orang-orang yang siap membantu gitu ya, dengan berbagai cara, apakah ketemu langsung atau online segala macamnya itu ya. Dan insya Allah akan selalu ada solusi di situ. Semakin cepat anak Bunda ditangani, akan semakin cepat hasilnya. Insya Allah seperti itu Mbak Agni. Oke, Insya Allah. Terima kasih nih Bunda Dwi sudah bersedia menjelaskan, memberikan cerita gitu ya. Semoga bermanfaat untuk bunda-bunda. Mungkin sampai jumpa di podcast Halo Bunda selanjutnya.